ad-dinun nasihah. An-Nabi Ruqayyah Tamim ibn Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah. Qulna liman? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Diriwayatkan daripada Abi Ruqayyah namanya Tamim bin Ausin ad-Dari radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, dari Nabi, ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Apa nasihat? Agama adalah nasihat. Maksud nasihat di sini adalah agama. Agama di sini adalah millah. Wa hiya dinul Islam. Itu agama Islam. Artinya imaduddin qawamuha an-nasihah. Tiangnya agama dan pegangannya agama itu adalah nasihat. Maksud nasihatnya yaitu tunduk. Dalam lain tunduk, ikhlas punya, petunjuk punya, nasihat. Kemudian terwujud ucapan Intinya nasihat dipegang kalimat yu'abbaru biha an iradatil khairi lil mansuh lahu. Itu kalimat yang terungkapkan untuk merencanakan kebaikan bagi orang yang yang kalimat tersebut itu nasihat. Tunduk kata-kata waslun nasihi fil lughah. Jadi dasar kalimat nashi dalam segi bahasa yaitu al-fulus, ikhlas, bersih. Dan sebagian daripadanya ucap kalimat nasahtul asla idza safaituhu minasyam'i wa khallastuhu minhu. Aku bersihkan madu apabila bersihlah madu, nasahatil aslu, bersihlah madu apabila aku bersihkan akannya madu daripada syamak. Syamak yang lilin sarang karena syamak lilin ya, lilin ya syamak yang ada hidup bagi uno lilin. Kalau setuhu minhu, dan aku bersihkan akannya madu daripadanya syamak legramah madu. Jadi macam mana dari rumah yang dalam lilin. Jadi ramah ucap madu macam ni kena nasahatil aslu, bersihlah madu ini fulus, bersih, ikhlas bersih. Dan yang berkata ma'khudun min nashir rajuli tawa bahu idza khatahu. Diambilkan kalimat nasihat daripada nasahar rajulu, melipat oleh seorang laki-laki akan pakaiannya apabila telah ia jahit akannya pakaian berapi. Jadi agamanya sebagai tukang berapi, ini cocok di kalimatnya. Tapi agamanya adalah tunduk ikhlas. Fasyabbaha fi al-nasih fi ma yataharrahu lil mansus lahu bislahi qaul. Jadi ucap kalimat tersebut merupakan perbuatan orang yang menasihat pada barang-barang yang membersihkan dia bagi, ataupun yang menasihati dia bagi orang yang dinasihati, mengampu dan mengetaban dengan islahi qaul, dengan pegang-pegang. Jadi baca yang mana belum terangkat, belum dikongkong, kemudian ucap berapi. Dia menajid nasihat yang dia urut pun ada rapi, dia nasihat rapi. Tentu nasihat. Kan? Jadi agamanya sebagai nasihat. Jadi Islam, agama Islam adalah tunduk. Itu nilainya oleh sahabat. Qulna, kami bertanya, liman? Kami bertanya, liman? Bagi siapa wahai Rasulullah? Betul ya Rasulullah.
Qala lillahi wa li kitabihi li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Pertama ya Rasulullah berarti agamanya dan menanna agama berarti dia tunduk kepada Allah. Iban tunduk kepada Allah ubud terus beliau dekat ayat malamnya dalam. Jadi mengikuti perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Allah ciptakannya apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan manusia dan jin kecuali untuk menyembah. Yang penting agamanya yang untuk Allah, jadi nasihat untuk Allah, maka yang nasihat Allah. Agama itu pada diri kita menjadi nasihat kepada Allah. Menanam agama berarti dia tunduk kepada Allah. Wali kitabnya dan kepada kitabnya. Bagi kitabnya Allah, bagi kitabnya Allah berarti dia imani kepada Al-Quran ataupun kepada kitab samawi yang kebetulan Allah Ta'ala dari langit. Dan berbagai bitartilihi wa tahsini sauti bi qiraatihi mimma yaj'alul qiraata awqafin nafsi. Dengan membacanya Al-Quran dan membaguskan suara. Dengan membacanya Al-Quran daripada barang-barang yang menjadikan yang seorang akannya bacaan tersebut lebih mengena di dalam jiwa. Wasma fil qalbi dan lebih terdengar di dalam hati. Ini pakai irama dia Quran tartil baca juga memilih hujan. Rawal Bukhari Rasulullah SAW riwayat oleh Imam Bukhari kepada Rasulullah putra riwayat. Laisa minna man la yataganna bil Quran. Tidak termasuk daripada golongan kami orang-orang yang tidak terkena yang menyanyi, yang tidak berlagak tu dengan baca Al-Quran. Betul-betul. Baca Al-Quran putra irama hijaz putra Nahwan. Anak qari dengan dia. Yang kedua yang riwayat Imam Bukhari yang berlagak dia baca Al-Quran. Ya. Pun imani yang dibaca Al-Quran dengan tu ya. Yang agak tu kan. Baca-baca. Bayang juga pernah jadi latihan. Orang karinya kan kerja gerai. Pernah lagi kan. Ya, semua layangan dari itu. Dengan olah suara. Minum dulu benar. Itu dia hodang dia. Dia buat hodang. Ya. Yang kira kita dapur ma'ani. Kemudian menjara tunduknya pada Al-Quran, yaitu dengan tadabbur maknanya Al-Quran dan memahami ayatnya Al-Quran. Berkata Allah Ta'ala, afala yatadabbaruna Al-Qur'ana am ala qulubihim aqfaluha. Apakah tidak tadabbur mereka itu akan Al-Quran ataupun hati-hati mereka itu telah terkunci. Anak orang tadabbur terpakai Al-Quran, maka yang juga hatinya juga terkunci. Kata kunci hatinya ahid tadabbur Al-Quran. Kemudian dita'limihi li ajyalil muslimah. Kemudian dengan mengajarkannya Al-Quran bagi jialnya putra, jial masa jina ulun muslim. Litakuma bi tab'atil mas'uliyati fi hifdzi kitabillah. Untuk mengurus yaitu tanggung jawab pada penghafal dan daripada menjaga kitab Allah. Jadi belajar ataupun mengajar Al-Quran untuk menjaga kitab Allah. Fi ta'allumil Quran wa ta'limihi sabilu izzatina wa sa'adatina. Dan pada mengajarinya, belajarnya Al-Quran dan mengajarinya Al-Quran itu salah satu jalan kehormatan kita dan kebahagiaan kita. Kita tentang Al-Quran dan belajar dan mengajar Al-Quran. Hingga riwayat dari Imam Bukhari kepada Rasulullah, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Al-Quran dan mengajarinya
Al-Quran. Al-Quran baca ya, apa yang ada di dalam Al-Quran itu perintah dari agama. Ada yang mana Al-Quran kemudian kepegang lantino, yang seterusnya bitafaqquhi wal amal, kemudian kita pelajari pemahamannya Al-Quran dan mengamalnya Al-Quran. Fala khaira fi qiraati la fikha biha. Maka tidak baik pada membacanya Al-Quran tapi tidak memahaminya Al-Quran, dan tidak baik pada memahaminya Al-Quran tidak mengamal dengannya Al-Quran. Engkau murna pada pahami, tidak pahami damai. Innama nasilu ilaiha ba'da fahmin wa amal. Jadi terus tanya Al-Quran, kalau dah paham kemudian baru amal. Dan berusaha kita anak lama wala na'man, berusaha kita lebih anak bukan berkata Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, kenapa engkau berkata tentang apa yang tidak engkau perbuat? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ya. Yang tentang berarti nasihat kepada kitab Allah. Nasihat dengan yang agama yang nasihat kepada Allah, taat kepada Allah dan menjauhi larangannya. Sedangkan untuk kitab Allah yaitu daimani kitab yang berdalama Allah, kemudian ramurno bacaan, belagah subuh baca Al-Quran, tadabbur Al-Quran, kemudian fahami dan amalkan putra yang dalam Al-Quran. Kemudian yang kelima nasihatku li Rasulillah, iban agamanya ke nasihat kepada Rasulullah. Tanya agama tunduk kepada ataupun menyerah diri kepada Rasulullah. Wa takunu bi tasdiqi risalatihi wal imani bi jami'i ma ja'a bihi min Qur'anin wa sunnatin. Dan ada yang nasihat kepada Rasulullah yaitu dengan membenarkannya yang dipegang dari Rasulullah dan mengimani dengan segala sesuatu yang datang dengannya daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi Rasulullah dipegang antara Al-Quran dan Sunnah kepada kita dan tak berbeda dan tak imani. Tasdiknya aku yakin yakin tentang kerasulannya Rasulullah dan tak imani dengan pemerintahan yang dipegang. Bagaimana takunu bimahabbati wa ta'atihi, sebagaimana barang adalah ayatnya nasihat juga dengan mencintainya Nabi dan taat kepadanya Nabi. Fi mahabbati Rasulillah wa mahabbatillah ta'ala, dan pada cintanya Rasulullah itu cinta kepada Allah. Itu tidak cinta kepada Allah, harus cintanya kepada Rasulullah. Kepada Allah Ta'ala, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad kepada mereka itu, jika adalah engkau mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya mencintai akan kamu oleh Allah. Cinta kepada Rasulullah berarti cinta kepada Allah. Wa fi ta'ati Rasulillah ta'at, wa fi ta'ati Rasulillah ta'atullahi azza wa jalla. Dan pada taat kepada Rasulullah itu taat kepada Allah. Wa may yuti'ir Rasulah faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah maka sungguh dia taat. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah maka dia taat kepada Allah. Dan wa nusri li Rasulillah pada mauti, dan tak imanilah menjadi Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah. Yaqtadi minal muslimina ayaqra'u siratahu fi buyutihim, yang dikendaki gimana cara agama ini nasihat kepada Rasulullah kahanali. Benar ada itu Rasulullah. Rasulullah itu Rasulullah perintah dia kan. Alailah cinta pada Rasulullah karena dia tidak kenal Rasulullah. Awak kahanali dia tidak kenal masalah yang dilakukan. Yang ketuli Rasulullah gimana cara ayaqra'u siratahu, membaca mereka itu akan ceritanya Rasulullah di rumah-rumah mereka itu. Baca sirah Nabi. Wa yatakhallaqu bi akhlaqi sallallahu alaihi wasallam, dan berakhlak dengan akhlaknya Nabi. Wa yata'addabu bi adabi, dan beradab mereka itu dengan adab-adabnya
Rasulullah wa yaltazamu sunnatahu bil qawli wal amal, dan memulazamahkan diri mereka itu akan sunnahnya Nabi dengan perkataan dan dengan amal. Di pegang Nabi nya ikut yang punya agama Nabi nya ikut. Yastafidu min hayatihi wa yamir at-turus wal ibara wal awad, yang mengambil faedah mereka itu daripada kehidupannya Nabi dan hari-harinya Nabi akan pelajaran dan ibrah-ibrah, contoh-contoh. Wa ayyusahamu fi najri sunnah dan nas, dan mengambil bagian mereka itu pada mendakwahkan sunnah Nabi kepada manusia. Kemudian mengambil manfaat mereka itu daripadanya sunnah untuk menolak musuh dan musuh. Wa'adul mubtilin wabinil muwadi, dan wadawi, menolak cimuno dakwah dak apa kan dakwaan orang yang berbuat kerusakan dan bid'ah orang yang membuat bid'ah. Seruan mubtilin dan bid'ah orang yang muwali. Jadi terjemahan dari sunnahnya Rasulullah untuk menolak mereka itu semua. Yang itu agama nasihat kepada Rasulullah. Kemudian yang keempat, nasihatul li'aimatil muslimin. Kemudian agamanya itu yang mengandang agamanya, yang berarti nasihat kepada pemimpin muslimin. Pemimpin muslimin. Aimatul muslimin imma yakunul hukam atau man yanubu anhu. Pemimpin muslimin adakala mereka itu emang pemimpin ataupun orang yang menggantikan pemimpin, sudah terpilih, tidak dapat sementara. Wa imma yakunul ulama wa muslimin, dan adakala adalah mereka itu pemimpin orang muslim itu ulama dan orang-orang yang saleh, yang harus tunduk agamanya, tunduk kepada pemimpin muslim. Fama hukamul muslimin fayajibu wa yakunu minal muslimin. Untuk pemimpin orang muslim maka wajib adalah mereka itu daripada orang yang muslim. Hatta tajibu ta'atuhu, sehingga wajib taat. Taat perintah Allah Ta'ala. Taat apa? Allah Ta'ala ati'u Allah wa ati'u Rasulullah wa ulil amri minkum. Taatlah kamu akan Allah dan taatlah kamu akan Rasul dan ulil amri minkum, pemimpin daripada kamu. Pemimpin orang muslim, bukan orang kafir. Wa nasihatuna lahum an nuhibbu salahihim wa rusyidihim wa ajlihim. Dan nasihat kita bagi mereka itu bahwa kita nasihat bagi kita bahwa kita cintai yang gagah daripada mereka itu dan petunjuk mereka itu dan keadilan mereka itu. Tidak kita cintai mereka itu li asfasihi, kan kita cintai mereka itu karena diri mereka itu bukan, tapi diri pemimpin. Kemudian wa an nuhibba ijtima'al ummati fi dhilli hukmihim al-adil. Dan kita pun harus kita cintai dan ijtima'il amma, para menteri-menteri dalam kepresidenan. Wa nukrahu al-iftirah il-ummah wa dhai'atin nas fi dhilli hukmin jahiyah. Dan yang harus dibenci orang yang memerangi pemimpin. Harus betul. Orang tenang ke pimpinan muslim harus dibenci dia ada itu. Kan? Kemudian berdalam dalam agama nasihat kepada pemimpin lalu nu'ayyinahum alal haq, harus dahulu para pemimpin kita yang diadil kebenaran dan harus taat kepada mereka itu dalamnya kebenaran.
Ketuanya boleh neo, yang pentingnya betul harus didukung. Menudzakiruhum bih, kan tak ingat ya, menyana kesalahan kan. Cara pengingat juga lebih jaya. Wa nunabbihuhum fi rifqin wa hikmatin wa lutfin. Dan berbicara kepada mereka itu dengan cara lembut dan hikmah dan kasih sayang. Jadi kayak demo kayak apa dengan kekerasan, dengan kasih sayang katanya udah berdekat dan nasihat, tapi peringatan dan pengingat kepada pemimpin. Nah cara tinggal lagi ya Allah pada masalah Harun Rashid ya, kalau orang yang nasihat Harun Rashid ya juga kerajaannya wahai sultan akan lu nasihat Harun secara keras kali kan dengan lembut. Kita udah sultan benar Allah Ta'ala pernah berkirim orang yang lebih enggak dari roh ke orang yang lebih buruk dari dia. Tapi perintah Allah berat. Wa qula lahu qawlan layyinan. Yang katakan olehmu baginya dengan lembut. Ya roh saja kena tak nasihat tu bicara kering. Allah Ta'ala minta perintah orang yang lebih enggak dari roh. Nabi Musa, Nabi Harun ditugaskan Fir'aun orang yang lebih buruk dari dia. Tapi pesan Allah berat lemah lembut. Pula namu qawlan layyinan. Pegang agak. Allah Ta'ala pegang agak. Yang menumpang yang kedua pegang agak. Terus orang yang nasihat raja dengan secara keras. Jadi perintah Allah, perintah Rasulullah itu mengingatkan para pemimpin dengan secara pegangnya birifkin birifkin wa hikmatin wa lutfin. Fa innahu la khaira fi ummatin la tasihu li hakimiha. Maka tidak ada kebaikan di dalam umat apabila tidak memberi peringatan kepada pemimpinnya. Wala taqulu lil zalim anta zalim. Nah, tidak pemimpin yang zalim, berapa zalim aja. Yang kayak zalim ada juga zalim. Aja. Wala khaira fi hakimin yastadillu sya'bahu yaqumu afwahu an-nasihin. Dan tidak ada kebaikan pada hakim yang menghina masyarakatnya dan menutup mulut mereka itu ya walaupun yang memberi nasihat. Jadi hanya hakim pemerintah yang kayo hanya protes hanya binasihat. Tapi dia pemerintah zalim hanya dekat zalim. La taqulu lil zalim anta zalim. Jadi ke pemimpin yang zalim, orang zalim ini. Dia ada pemimpin harus nasihati secara dan dia berdoa dengan doa yang mana yang ada jelas dia doa antum pun doa mungkin. Ini yang benar pemimpin adalah cerminan dari dirimu sendiri. Yang kita bro, mimpi udah dia bro. Uyo naga kan, udah dia memang naga, uyo naga kan. An-nasihat li amatil muslimin. Seperti pertama terakhir tadi wali rasuli wali aimatil muslimin wa amadihim. Amadihim berarti kepada masyarakat mereka itu muslim. Gimana nasihat? Nasihat li amatil muslimin wa dzalika bi irsyadihim bi mafadihim fi amri akhiratihim wa dunyahum. Dengan mengarahkan mereka itu bagi kebaikan mereka itu pada urusan akhirat dan urusan dunia. Urusan dunia akhirat itu dia hanya mampu dia juga. Mungkin dia kena amal yang mati muslimin berarti tugas ke pemimpin dan tugas yang lebih orang dia.
yang bahas ke dalam berakhir min adabin nasihat. Dibaca cara nasihat kepada Nabi Loro. Wa inna min adabin nafsi fil islami ayyam sihal muslima aqabul muslim. Itu sirah. Adab memberi nasihat atau memperingatkan di dalam Islam bahwa memberi nasihat seorang muslim akan saudaranya yang muslim dan memberi peringatan secara sir dan langkah ramai. Karena man satara sitrahu li'anna man satara Allah di dunia wal akhirat. Karena barang siapa yang menutupi, niscaya ditutup oleh Allah akan orang tersebut daripada dunia dan akhirat. Qala ba'dhum, berkata sebagian mereka itu ulama, man wa'adha akhahu fima bainahu wa bainahu fa hiya nasihat. Barang siapa memberi peringatan saudaranya pada sesuatu di antara dia dan temannya itu, maka itu nasihat. Dua katakan kepingan kehơi mungkin anakan di kawarame kepingan yang dan nasihat. Man wa'adahu ala ru'usin nas, dan barang siapa yang memberi peringatan orang lain di depan manusia, fa'in nama wabkhihi, fa'in nama wabhu, maka dianya itu kena sehat tapi celaan. Penghinaan, beri nasihat angka orangnya yang itu penghinaan. Ini memberi nasihat harus ke saja. Maka Fudail bin Iyad berkata, Syekh Fudail bin Iyad, al-mu'min yasturu wa yansah. Seorang mukmin menutupi aib saudaranya dan memberi nasihat. Wal fajir yahtaku wa yu'inu. Dan pun orang yang fasik itu menghina dan membuka aib. Jadi nasihat ke orangnya itu buka aib, tidak. Ya nasihat secara sir. Wa istafadu min al-hadits kama qala Ibnu Battal, anna nasihat dinun wa Islam. Sesungguhnya saling memperingati itu adalah agama dan itu adalah Islam. Wa anna dina yaqamu 'alal amal kama yaqamu 'alal qaul. Agama terjadi di atas perbuatan sebagaimana barang terjadi dia di atas perkataan. An-nasihatu kifayah yujzi'u fihi man qama bihi wa isbatu an batil. Jadi contoh yang paling dia bina nasihat itu memberi nasihat itu hukumnya fardu kifayah. Kayak mendung ya ada yang wajib mewakili. Itu ya. Mendung nasihat wajib mewakili. Mendung ya bina nasihat bak pemimpin. Tegur pemimpin mana kacau nak kampung apa ada jak bagi si. Ya jangan mendung dia ronda. Fardu kifayah hukumnya. Ya kan? Memadai padanya seseorang yang mengurus dan gugur kewajiban daripada orang yang lain. Teka bro kampung banyak jalan mana mewakili undang keluar. Nanti orang bukan orang nanti kan. Terus dia bodoh mana. Dianggap demokrasi. Yang demokrasi hai kamu wakili ibu mana mereka mana apa ya sih. Ada kampungan yang berbeda dengan. Iya makanya ini waktu jak nasihat karena ada dipakai di hasil hukum agama yang bergaya fardu kifayah. Ya ada apa berbudi macam boleh. Aneh itu biar terdewa. Kalau dia bagus, saya jatuh orang macam wakili. Aja karena fardu kifayah. Kalau gua yang lain, kita wajib mendukung, wajib yang aja dia mau wajib. Nah, fardu kifayah aku. Mendukung. Saya kena orang demo luar wajib. Ada bukan nasihatul lazimatun ala karita karena nasihatnya lazim diatur kadar kemampuannya. Kira-kira mampu nak pelajari. Anak pelajari. Idza aliman nasihat annahu yuqbalu nasuhu. Apabila itu boleh orang bernasihat bahwa nasihat ini diterima. Kira-kira diterima bukan hari itu kan. Ya. Wa yuta'u amruhu wa amana ala nafsihi makruh. Dan ditaatkan akan perintahnya dan percaya di atas dirinya, yakin atas dirinya yang ada benar. Wa orang yang pegah
begitu pun yang bawa ada yang bubuknya salah. Ini ada yang bubuk salah dipikir yang betul macam mana? Gaya bertanda ada yang gaya bubuknya salah, jadi Fatihah yang kemenang. Mana ada buah yang kemenang tu bukan? Yang betul lagi orangnya. Apa ini? Terbuat apa? Jadi Fatihah itu ada kemampuan dan ketepu kita. Orang yang dapat Fatihahnya pasti terima. Tak mau dulu nak Fatihah macam mana? Bunga-bunga dari orang yang nak kata, dari orang berukuk ayat tu, itu lihat. Ingat, dia ada pergarun, rukuk je roh. Dia pergarun ni, aje berukuk hari, ada apa yang kuat mana? Ini kan aku dia buat apa bahan apa yang bahan apa yang kuat saja. Hari berlalu, hari berukuk haram siapa butuhkan, berukuk hari, ada apa yang kuat kita bergerak nanti hang ya. Dia ada fikir dulu ya nanti hati fikir je tengok pun dalam tu nah. Jadi ada faedah nanti haji. Ya. Kemudian lah faedah haji ala nafsihi hadza fa huwa fi sa'ah. Dan maka jika takutnya seorang di atas dirinya, terutama ditakuti akan mudara hadir roti dan nasihat bahwa bisa makanya kenapa ya ada beli nasihat lagi nasihat kalian kena nilai karena orang mati kena jalan ada yang ada yang orang tahu aja jadi boleh amal ma'ruf nahi mungkar menahi mungkar terjadi kemungkaran ya barunya yang agama negara nasihat gitu yo taruh dia sama negara Lihat tentang kan sakit. Baik, nasihat, najara. Ya, nasihat. Itu berarti kira-kira juga. Amal ma'ruf nahi mungkar, niat tangguh dengan kekuasaan. Ya, amal ma'ruf nahi mungkar, waliwayir biadi. Waliwayir biadi berarti dengan kekuasaan kan ada kesebunan ya maksudnya dia dengan jaro aja maksudnya kan dengan kekuasaan acara roh nah anak tangguh baik kalau setiap pak pabilisane anggonya kaum muslimin dan muslimat terus anu pegah belum baik ni kan pegah apa ayat ni pak kan albi tukang dakwah juga orang pegang pula ni ingat nasihat orang tu berada mana dia nak mesti dia bukan orang beri nasihat orang beri nasihat dapat taruh tu tapi nasihat nanti buat dia tak boleh terbuka aja deh buat maka kekuasaan hanya tak pegang apa ada dia baik-baik tahu maka pagi lebih pakai tim doa lagi Allah ikan punya kamu punya diurungnya ikan jaga kamu jaga dan doa kamu yang Allah punya kau yang Tuhan merubah dia doa dia punya kamu ya Allah dan punya orangnya kiji berkata dengan al-muslim akhul muslim orang muslim saudara dengan orang muslim musuh iblis dan syaitan musuh dengan iblis dan syaitan saudara pertama muslim al-muslim akhul muslim kalau pegang ada yang bukan kan bisa jadi nama itu ambil dari cara beli cara Yahudi sih kau tahu iya Yahudi dan Nasrani yang akan diikut dengan orang dengan menjadi ikut namanya kan kata itu bukan dalam lok benar karena beda akal yang awalnya dia ikut ini cara awalnya dia ikut ayo cara apinya makanya melekai dia belum mah
kebaikan Islam kena yang mana, amal kena yang mana, kubur kena yang atau apa jauh berbuat boleh baik. Jadi yang di hutan, bagi dia kota atau bermun, baik buah. Yang tidak enak ni, ni kena buah. Ini kena juga buah. Ini dia pun juga. Mana anak dia rumah katanya masih nak ubahkan wah Sayyidah Aisyah putra pun yang kubur Nabi yang kalau kamu kubur ibu yang Yahudi dia hanya ubahkan ya ibu apa nak kena yang dah tahu juga tahan dia tahan lembut cara apa bubu lembut yang mendepe bu mana katanya itu yang dia tanya Rasulullah Muhammad SAW. Ya, memang. Jadi tidak bunuh tidak pernah terjadi. Tidak mau dia tidak. Jadi bilkhuluqil hasanah. Bilkhuluqil hasanah dengan kelembutan. Dengan akhlak yang enggak Rasulullah. Anak mesti ke Rasulullahnya yang mau bilang. Dia mau dengan Rasulullah juga itu beramai syarat karena para nabi itu berbangga-bangga dengan ramainya umat dalam surga dia beramai. Bukan itu berapa? Dua tafrik dan talbis tazim tafrik dijadikan apa tu? Talbis tazim wa zayyana lahum syaitan a'malahum dihiasi oleh syaitan akan lama-lama mereka itu buruk lemah kakak buat rumah kakak beruknya pun talbis tazim udah tafrik jadi cara kawinnya bagaimana Paul awal hari menggunakan jep ke dia orang yang ada yang ini nah begini orang yang ada kan wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu alaihi wa sallam.